warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada para jamaah, terima kasih yang sudah bergabung dan kita masih menunggu kehadiran Ustadz Subhan Bawazir yang pada pagi hari ini kita akan membahas kitab Tazkiyatun Nafs. Dan sepertinya juga Ustadz sudah berada di tengah-tengah kita ya. Kita tunggu sedikit lagi ya Pak Ustadz ya, jamaah untuk bisa bergabung boleh? Ya, Ustadz boleh mohon di unmute. Ini sudah kita buka. Oke, bismillah. Baik, Ustadz kita tunggu sebentar lagi ya Pak Ustadz ya. Boleh? Oh gitu. Kita tunggu jam. Berapa menit kira? Mungkin 10:05 kita mulai ya Pak Ustadz. Siap. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada para jamaah sekalian, sekarang kita akan memulai kajian rutin Majelis Taklim Al-Mahdiyah bersama Ustadz Subhan Bawazir yang akan membahas kitab Tazkiyatun Nafs, bab mencela kezaliman halaman 259. Bagi yang memiliki bukunya, silakan bisa dijadikan referensi. Dan kepada Ustadz Subhan Bawazir, kami persilakan. Dimulai Ustadz. Ya, silakan di-unmute, Ustaz. Ya. Syukran. Bismillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minkum rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna ahsanul kalam kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, sidang majelis yang Allah muliakan dunia dan akhirat, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah, kita diberikan kembali oleh Allah kemudahan untuk bisa bertemu walaupun di udara dalam rangka melanjutkan kajian kita berkaitan tentang kitab Tazkiyatun Nafs yang ditulis oleh Al-Allamah Ibnu Taimiyah sampai kita kepada bab mencela kezaliman. Ya, lanjutan bahasan kita di halaman yang ke-259 yang punya buku, silakan dibuka. Yakni tentang kezaliman lawan dari keadilan. Ya. Kezaliman ini merupakan keburukan dalam agama yang mendatangkan keburukan lagi. Karena hal jazaul ihsan ilal ihsan, balasan kebaikan datang dengan cara yang baik, begitu pula keburukan penyebabnya adalah keburukan. Adil ini dalam artinya seimbang. Seimbang adalah baiknya dalam keadaan hati, sebagaimana kezaliman adalah tanda kerusakan hati. Karena sebagian besar dosa-dosa menjadikan seseorang itu zalim pada dirinya. Tapi zalim menurut siapa? Kalau zalim menurut manusia tidak ada selesainya. Tapi kalau zalim menurut Allah ya selesai.
Ya, zalim menurut manusia ini kadang-kadang kita memaksakan kehendak yang kita inginkan ke orang lain. Sehingga acap kali yang kita inginkan tidak kesampaian, ya kita menjadi hakim buat orang lain. Padahal dalam agama ini ada hukum sebab akibat. Jangan pernah kita sibuk menghilangkan asap kalau api tidak dimatikan. Karena tidak mungkin ada asap kalau nggak ada api gitu. Ya. Tapi kalau kezaliman menurut kita, tentu kita akan menjadi orang yang paling benar. Orang dianggap jahat, zolim, karena memang mengecewakan dirinya. Tunggu dulu. Coba pakai cara agama yang mengatakan asli nafsa, yasluh lakan nas. Kritisi dirimu, orang lain terkritisi dengan sendirinya. Asli nafsa, yasluh lakan nas. Kritisi dirimu, orang lain terkritisi dengan sendirinya. Yeah. Jadi kalau memang kita ingin membenarkan atau menyalahkan orang lain, ya benarkanlah dan salahkanlah diri kita. Kita akan tahu kebenaran orang lain nantinya. Lah kalau kitanya saja sudah nggak benar, cuma menghayalkan sebuah kebenaran, ya nggak mungkin. Anda mau cari orang yang sempurna di dunia bukan tempatnya. Akhirat nanti, walal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat lebih mulia ketimbang dunia. Di akhirat nanti silakan. Tapi kalau di dunia nggak bisa. Kita mau cari apa di dunia? Ya, dunia ini sesuatu yang memang tidak sempurna. Makanya suruh jadikan sebagai wasilah. Alat bantu menggapai indahnya akhirat. Ya. Zalim ini merupakan lawan dari keadilan. Ketika Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 286, yang artinya Allah atau yang artinya dia mendapat pahala dari kebajikan yang dikerjakannya dan dia mendapat siksa dari kejahatan yang dia perbuat. Ya, "Wa ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa ya'mal misqala dzarratin syarran yarah." Fa'amal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman. Cuma manusia kan begitu. Kalau lagi senang dia merasa Allah muliakan dia. Fa'amma idza mabtalahu fa qaddara 'alaihi rizqahu fa yaqulu rabbi hanan. Tapi kalau seandainya dalam kondisi dia terpuruk, susah, dia katakan Rabbi ahana. Allah nggak suka sama dia. Ini manusia nih. Nah kita nggak boleh seperti itu. Kita nggak boleh seperti itu. Perbuatan yang buruk, pengaruh ke hatinya itu besar sekali loh. Ya, Masya Allah. Baik dari segi yang mudarat, manfaat, kemudaratan dan lain sebagainya selalu ada dampak. Makanya sering dibilang bahwa kejahatan itu seperti nokta hitam. Itu nokta hitam. Ya, orang sementara hati itu diumpamakan seperti segelas susu yang bening. Kalau nokta itu sudah sampai ke dalam susu yang bersih dan bening itu, berubah warna susunya. Berubah. Masya Allah. Ya, dosa seperti itu, kezaliman seperti itu. Jadi kalau mau lihat ini orang zalim apa enggak, ya kamu lihat aja ukurannya diri kamu ke dia atau dia ke kamu, akhirnya bagaimana coba? Kamu yang masih memaki-maki, mencaci, menghujat orang yang kamu anggap zalim, jahat, dalam kondisi agama kamu seperti apa? Orang yang kamu hujat memang dia manusia, mungkin tempatnya salah, tapi lihat bagaimana kondisi dia sekarang. Makin dekat sama Allah, makin baik. Ini sebenarnya yang kalau terjadi kiamat saat itu juga, yang di neraka siapa tuh? Orang yang zalim bertobat, yang kamu anggap zalim, atau kamu yang menganggap diri kamu nggak zalim, menyangka orang zalim, sedang menghujat, mencaci, memaki, Masya Allah. Ya, sudahlah. Ya. Asal kita sama-sama bertobat, mohon ampun kepada dengan ampunan yang betul, tobatan yang betul, tobatan nasuha. Dikatakan bahwa kezaliman itu ada 3 macam. Ya, semua bentuk kezaliman adalah bersumber dari hati yang sakit. Sedang keadilan adalah cermin dari hati yang sehat dan baiknya hati. Kita tanya yang perlu tahu nih. Imam Ahmad bin Hanbal berkata kepada sebagian orang. Dia mengatakan, jika
kamu sehat, kata Imam Ahmad, maka kamu tidak akan takut kepada siapapun. Yakni ketakutan kamu kepada makhluk itu disebabkan oleh sakit yang ada pada dirimu. Seperti sakit karena perbuatan syirik, maksiat, dosa, dan penyebab dari kebaikan hati adalah hidup dan bersinarnya hati. Jadi kalau ulama itu mengukur dirinya. Sepertinya Ustadz terdisconnect, kita akan tunggu beliau untuk join kembali, mohon bersabar. Sekali lagi jamaah, saat ini Ustadz sedang disconnect, ini terputus. Sedang mencoba untuk join kembali, mohon untuk bersabar, kita akan lanjutkan kajian. Mohon di-unmute Pak Ustadz. Pak Ustadz mohon di-unmute terlebih dahulu. Bukti bahwa dia sehat adalah dia tidak takut kepada siapapun. Dia takut hanya kepada Allah. Makanya dia esakan Allah liwahidallah. Ya. Ketakutan pada diri seorang makhluk disebabkan oleh sakit yang ada pada dirinya. Seperti sakit karena perbuatan syirik, maksiat, dosa. Dia takut kalau ditinggal sama dia. Takut. Akhirnya berbenturan dengan syariat. Pasangannya mati nih, cengeng, merengek seumur-umur. Ada disia-sia, dibenci, dimusuhin. Takut kehilangan pasangan. Suami poligami, goncang jiwanya. Padahal kalau dia nggak sholat, nggak goncang. Karena dia biasa bersandar sama makhluk, bukan sama Allah. Kalau orang yang hatinya sehat, dia nggak khawatir. Karena dia pegang prinsip la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah nggak mungkin uji manusia di luar batas kemampuannya, apalagi di atas syariat. Cuma karena iman berantakan, syariat pun dihakimi, yang benar cuma dia. Kalau perlu dia mengatakan Tuhan salah. Innalillah, Tuhan pun disalahkan. Kenapa mesti dia, ya Allah? Kenapa mesti dia? Terserah Allah. Kan masih hanya Allah. Ini orang hatinya sakit ini. Berteman pengen sama yang sempurna, nikah sama orang yang kayak malaikat, bermuamalah tidak pengen bertemu sama orang yang berbuat zalim, sehingga hidupnya pengen damai-damai saja. Kalau berdoa, ya Allah, jauhkan hidupku dari ujian. Suruh beli kain kafan. Cuma mayit yang nggak diuji. Masya Allah. Hati-hati ya. Ini banyak orang yang terjebak dalam kesalahan. Nah, kezaliman dikatakan ada 3 macam. Itu yang pertama. Ya, seperti keyakinan-keyakinan yang salah. Dan amal perbuatan yang mengikutinya yang dianggap oleh pelakunya akan mendatangkan manfaat. Kembali disconnect. Ini memang lagi diuji ya kesabaran kita ini. Ustadz sedang kembali untuk bergabung kembali. Mohon bersabar. Kita akan lanjutkan kajiannya. Buat pemirsa Zoom, kalau putus lagi, Ustadz live juga di YouTube dan di Instagram. Ya, jadi nggak bingung. Ya. Tapi, seperti keyakinan-keyakinan yang salah. Keyakinan yang salah. Dan amal perbuatan yang mengikuti kesalahan tersebut dianggap oleh pelakunya akan mendatangkan manfaat baginya. Jadi karena yang namanya manusia ini kan pengen kalau dia beramal baik itu nggak dianggap salah. Padahal dia manusia, kulubani ada khata, punya salah, bersalah. Cuma menerima orang kayak gelas yang kosong diisi gelas ini gelas air itu bisa nampung diisi luber yang dibilang togut
Kalau dibiarkan orang yang nggak nerima masukan itu luber. Kita, iyalah, lawang hatinya rusak, hatinya disibukkan dengan dunia. Makanya hidup ini mudah sekali. Cuma Anda yang mempersulit. Ya, lawang Allah telah ciptakan bumi dzalul, jalan nikmati, qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzaban nar. Masya Allah. Betul-betul merasakan kenikmatan dalam kehidupannya kalau betul caranya. Gitu. Nah, tapi yang terjadi kezaliman, iya. Kenapa? Karena ini ya, apa ya, kejahilan yang ringan dan tidak adanya keimanan dan pengetahuan. Akhirnya pelakunya ini jadi orang yang gelap. Tumpang tindih lagi masalah menjadi hakim. Kayak di negeri kita lah ini. Banyak pelaku-pelaku maksiat, dia akan jadi pejabat. Matanya buta. Tidak bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil. Tidak bisa. Tumpukan maksiat itu akan menjebak manusia, akan merutinkan kemaksiatan. Dan terjadi. Jamaah, ya, dulu kesombongan, ya, itu bisa Allah musnahkan kaum Ad, kaum Samud. Pemakan riba, Allah bantai. Kenapa? Telah menabur genderang perang terhadap Allah. Allah musnahkan pemakan riba. Dulu ya, itu LGBT, laki demen laki, perempuan demen perempuan, transgender dan lainnya. Itu Allah terbalikan negeri Sodom. Kaumnya Nabi. Maksiat mendatangkan mudarat. Kebayang tidak? Sekarang tahun 2020, berkumpul semua penyebab-penyebab murka Allah. Pejabat-pejabat sombong, taipan-taipan sombong, syiah-syiah yang sombong, laknatullah ala komunis. Mereka berkumpul. Belum lagi orang-orang fasik mengatasnamakan agama, tapi dia LGBT, dia transgender, dia homoseksual, dia lesbian. Para koruptor. Mereka menganggap dirinya aman dari Tuhan. Fantazir saat. Tunggu waktu. Buat kita cari tempat aman. Ini azab gak lama lagi. Kenapa? Karena pelakunya ini menganggap remeh Tuhan. Dia nggak mentazkiyah dirinya. Kenapa? Karena pelakunya ini menganggap remeh Tuhan. Subhanallah. Dia sangat disayangkan sekali. Harusnya tidak seperti itu. Harusnya dia berilmu sebelum beramal dan mestinya dia tahu. Jamaah Allah muliakan. Allah tabaraka wa ta'ala, Allah jalla wa ala, betul-betul menginginkan kehidupan. Harusnya tidak seperti itu. Harusnya dia berilmu sebelum beramal dan mesti. Masya Allah. Ya. Kemudian dijelaskan pula ketika Allah tabaraka wa ta'ala, Allah jalla wa ala ini menekankan kepada umat yang bernama manusia untuk dia tahu bahwa sesungguhnya orang-orang yang bertakwa apabila mereka dibayang-bayangi pikiran jahat, berbuat dosa dari setan, mereka pun segera ingat kepada Allah, maka ketika itu juga mereka melihat kesalahan-kesalahannya. Jadi kalau orang-orang yang beriman itu dia nggak memaksumkan dirinya, dia tahu dia pelaku dosa dan maksiat. Cuma kan dia pegang prinsip ayat yang mengatakan wa'ad bisayyatal hasanat tamhuha wa khaliqin nas bihulqin hasan. Wa'ad bisayyatal hasanat tamhuha wa khaliqin nas bihulqin hasan. Barengi keburukan dengan kebaikan, maka keburukan akan hilang dengan sendirinya. Ya, yang namanya kezoliman ini bisa dihilangkan. Surat Yusuf ayat 24, jamaah bisa lihat. Itu ada firman Allah yang artinya, dan sungguh, cerita Yusuf dengan Zulaiha itu ya. Sungguh, perempuan itu telah berkehendak kepada Yusuf. Dan Yusuf pun berkehendak kepadanya. Sekiranya dia tidak melihat tanda dari Tuhannya, terjadi kemaksiatan.
disitulah manfaat orang berbuat baik. Allah tidak menghilangkan kebaikan sedikit pun. Allah sama sekali nggak menutup mata. Innahu min ibadinas salihin. Innahu min ibadinal mukhlasin. Karena dia orang soleh, dia orang yang ikhlas kepada Allah, Allah tolong dia. Ya. Sering dibilang sama ulama, makanya kita kalau bisa itu, ya, jangan hitung-hitungan masalah amal. Nah, jangan hitung-hitungan masalah amal. Apapun yang bisa kita perbuat untuk amal soleh, lakukan. Tahu kebaikan yang mana yang akan memuliakan kita. Ya, jangan banyak berkeluh kesah saja. Orang yang ya inilah yang membuat menjadi sedih. Saya melakukan kebaikan atau Qadarullah jamaah, ini sepertinya internet Ustadz juga tidak stabil. Sebagai informasi juga Ustadz juga live ya di IG. Orang yang takut kepada Allah akan mendapat pelajaran. Dan orang yang celaka kafir akan menjauhinya. Bab apa dia? Bab rasa takut. Yang pertama, dikatakan kapan takut kepada Allah itu muncul? Kapan takut kepada Allah itu muncul? Takut kepada Allah itu muncul. Allah berfirman, "Sayadzakuru may yakhsha wa yatajannabuhal ashqa." Orang yang takut kepada Allah akan mendapat pelajaran dan orang yang celaka akan menjauhinya. Maka sesuatu yang dihindari oleh orang-orang yang ingkar adalah apa yang dikerjakan oleh orang yang takut kepada Allah, yaitu selalu mengingat. Demikian. Ya jamaah, kita masih mencoba menghubungi Ustadz Subhan. Ini sepertinya memang semuanya bermasalah ya dengan sinyal. Kita masih akan tunggu ya dari beliau bagaimana kira-kira baiknya. Mohon bersabar jamaah. Karena di YouTube dan juga di IG-nya tidak live lagi. Gimana masuk? Sudah Pak Ustadz? Masih putus-putus Pak Ustadz suaranya. Mendengar suara saya? Bisa Pak Ustadz. Putus-putus suaranya? Agak putus-putus Pak Ustadz, tapi sudah ada suaranya. Ya. Di sini bagus, nerimanya bagus deh. Di sini nerimanya bagus ya. Iya, silakan Pak Ustadz, boleh dilanjutkan. Pak Ustadz, silakan Pak Ustadz. Bisa terima suara saya? Bisa terima Pak Ustadz. Oke. Bismillah. Kita lanjutkan ya. Iya. Alhamdulillah. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda wa amma ba'd. Dikatakan tadi bahwa ada beberapa kezaliman, beberapa macam kezaliman. Di antaranya itu seperti keyakinan-keyakinan yang salah.
dan amal perbuatan yang mengikutinya yang dianggap oleh pelakunya akan mendatangkan manfaat baginya. Jadi mereka orang-orang yang menganggap apa yang mereka lakukan adalah baik. Susah untuk mendapatkan menerima masukan dari orang lain. Sehingga dia merasa bahwa kebenaran selalu apa yang dia lakukan. Ini berbahaya. Oh, Masya Allah. Ini merupakan sesuatu yang berbahaya. Sehingga ini rentan mendatangkan keburukan-keburukan yang lain. Ya. Rentan betul-betul mendatangkan keburukan yang lain. Sampai kalau memang manusia berilmu sebelum dia beramal, dia akan tahu sekali bahwa setiap keburukan itu mendatangkan keburukan yang lain. Ya. Setiap keburukan mendatangkan keburukan yang lain. Cuma ya mau bilang apa? Karena memang manusia ini tempat salah dan dosa, dia menganggap bahwa apa yang dia lakukan ini merupakan kebaikan. Padahal kalau bicara kebaikan, telah termaktub dalam Quran dan Sunnah, dan kita tahu itu. Dan kita tahu itu. Kemudian yang lainnya, yakni kezaliman yang ringan. Dan tidak adanya keimanan dan pengetahuan. Sehingga si pelakunya ini selalu berada di dalam kegelapan. Dia nggak mengerti mana bala, mana ujian. Dia nggak mengerti mana azab, mana teguran. Dan dia sikapinya dengan keburukan. Awalnya sih dia beriman kepada Allah, cuma kan nggak terlalu. Dalam kondisi yang seperti itu dia lupa. Allah itu kan kalau mencintai satu kaum kan Allah uji gitu ya. Innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Allah kalau cinta dengan satu kaum Allah uji. Nah, ujian itu membuat si pelakunya itu menjadi baik. Harusnya. Cuma karena memang ringannya iman yang dia miliki ini membuat dia ini berbuat salah menyikapi ujian. Ketika lapar, ya, maka bukannya dia itu berusaha untuk mencari makan, bertani atau berdagang, dia malah menyalahkan Tuhan karena mendatangkan kemarau dan hama pada pohonan yang mereka tanam. Masya Allah, sayang sekali. Oh iya, sayang sekali, karena dia nggak berilmu, dia nggak tahu. Tangannya sendiri yang merusak alam. Sungai dipersempit karena kerakusan yang membuat perumahan. Dikecilkan jalanan air, terjadi banjir bandang. Setelah begitu dia komplain dengan Tuhan. Kenapa kau datangkan banjir ya Allah? Ya kenapa? Kau bukan sebab. Kau yang membuat sebab. Adanya hukum sebab akibat. Dari zaman dulu sungai ngalir di sini, nggak ada masalah. Ketika rawa masih besar. Sekarang kan rawa sudah hilang jadi perumahan. Air pun tidak bisa melebar. Terjadi banjir, ya wajar loh, memang tempat air di situ. Dan lucunya, mereka tolak bala, datang ke dukun, bukan datang ke ulama, minta pendapat. Pertanian begitu, sawah begitu. Minta tolong diturunkan hujan sama Allah. Disuburkan tanamannya. Ketika mau panen, Dewi Sri yang dipuji-puji. Tuh kita begitu. Menganggap remeh hal-hal yang berkaitan dengan apapun yang memang Allah inginkan. Kitanya yang tidak tahu. Kita yang tidak tahu. Masya Allah. Kita yang tidak tahu. Sangat disayangkan sekali. Masya Allah, Masya Allah. Wa yadubillah wa na'udzubillah. Subhanallah. Ya. Mudah-mudahan Allah muliakan kita insya Allah. Subhanallah. Jadi tidak ada kezoliman yang Allah jadikan takdir kepada manusia, kecuali manusia itulah yang betul-betul melakukan keburukan dalam kehidupannya. Dialah yang melakukan keburukan dalam kehidupannya. Terjebak dalam kesalahan yang berkepanjangan.
Nah, makanya di bab berikutnya nih, setelah bab zolim itu dalam kitab kita Tazkiyatun Nafs itu ada bab khosyah. Ada bab khosyah. Nah, bab khosyah itu artinya bab rasa takut. Yang pertama, kapan takut kepada Allah itu muncul? Allah berfirman, "Sayadzakkaru may yakhsha wa yatajannabuhal ashqa." Orang yang takut kepada Allah ini akan mendapat pelajaran. Dan orang yang celaka atau orang kafir akan menjauhinya. Maksudnya begini, kalau orang yang kenal Allah dan dia takut kepada Allah, dia mudah berhusnuzon pada setiap keburukan yang dia rasa. Tapi kalau orang yang nggak punya rasa takut dan dia kufur, kafir, malah dia menjauh. Apa ya istilahnya ya? Kalau orang yang berilmu itu kalau punya masalah dicari solusi. Kalau orang kafir dia hindari, bahkan dia cari cara untuk menjauhinya dengan cara yang tidak disyariatkan. Iya, masalah jangan dicari. Kalau nggak ada jangan lari. Tapi jangan ditinggal, selesaikan. Harus diselesaikan, jangan sampai nggak diselesaikan. Karena banyak orang yang tidak tahu ini. Dia nggak mengerti apapun yang Allah Tabaraka wa Ta'ala, apapun yang Allah Jalla wa Ala lakukan. Ini sebuah kebaikan buat makhluk yang bernama manusia. Karena Allah mengatakan tadi, la yukallifullahu nafsa illa wus'aha. Allah nggak mungkin uji manusia di luar batas kemampuannya. Jadi betul-betul memang dia tahu. Orang-orang yang ingkar itu menghindari sesuatu apa yang dikerjakan oleh orang yang takut kepada Allah. Orang yang takut sama Allah kan dia mengingat Allah, ya. Kalau dia dalam kondisi jatuh, dia bersabar, dia tahu innallaha ma'as-sabirin, Allah bersama orang yang sabar, ya. Masya Allah. Setiap orang yang takut, dia akan selalu ingat. Rasa takut kadang terjadi setelah mengingat sesuatu. Bahkan kadang terjadi sebelum mengingat. Kalau buat orang yang beriman, oh ini teguran Allah nih. Usaha saya ini nggak jalan lancar nih. Oh iya, mungkin karena memang selama ini rezeki yang saya dapat ini, saya jalanin ke jalan yang nggak baik. Astagfirullahaladzim, dia ingat Allah. Ya Allah, mungkin Allah tegur saya ini. Karena selama ini saya bekerja, saya remehkan itu aturan main Tuhan. Astagfirullahaladzim, ya Allah, la haula wa la quwata illa billah. Mudah sekali dia kembali. Fafirru ilallahnya gampang. Gampang sekali. Dia lari ke Allah. Dia mohon ampun kepada Allah. Karena dia tahu kalau dikembalikan semua kepada Allah, istirja dia jelas. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, asik. Kami ini milik Allah, akan kembali ke Allah, damai. Ya. Dikatakan bahwa Allah berfirman, innama anta munziru may yakhsyaha. Engkau Nabi Muhammad yang dimaksud, ya, hanyalah pemberi peringatan bagi siapa yang takut kepada hari kiamat. Jadi peringatan itu akan menjadi sesuatu yang bermanfaat buat orang yang takut. Takut sama Allah, ya. Lihatku lewat kuburan saja, besok mau bikin dosa mikir. Iya, ya. Innal mautal ladzi tafiruna minhu fa innahu mulaqikum. Summa turaduna ila alimil ghaibi wasyahad fa yunabbiukum bima kuntum ta'malun. Ya Allah. Maut yang kita menghindar, nggak pengen ngomongin, nggak pengen tahu, ya. Tempat yang paling kita nggak demen datang ke kuburan. Tapi tempat yang pasti yang kita bakal datang, yang kita nggak tahu kapan. Cuma pasti, kullu nafsin dha'iqatul maut. Harusnya kalau orang yang sudah takut, ngelihat kuburan, mau berbuat maksiat mikir. Mau dendam sama orang mikir. Lawang dia dilahirkan, dimandiin, bayi itu, disusui, dikasih makan, dibesarkan, dikawinkan. Dirawat, diurus, mati pun diurus, ditahlilkan, diajarkan la ilaha illallah, ditalkinkan.
Sampai dikuburkan pun digotong sama orang. Hidupnya tergantung sama orang. Makanya dia punya rasa takut. Andai Allah benci dia hidup sendiri. Yang mau nolong dia siapa? Yang mau bantu dia siapa? Dia cuma seonggok daging merah yang Allah besarkan bodinya. Menjadi orang yang dewasa, tua, renta, jadi mayat lagi. Timbul takut. Innama anta munzir may yakhshaha Muhammad, kata Allah. Kamu itu pemberi peringatan buat orang yang takut sama Allah. Iya. Masya Allah. Fadzakir bil Qur'ani may yakhafu wa'id. Dikatakan bahwa maka berilah peringatan dengan Quran kepada siapapun yang takut kepada ancamanku. Jadi kabarkan tentang rukun iman, rukun Islam, supaya mereka punya paham, ada rasa takut. Di rukun iman itu ada yang namanya percaya dengan hari akhir, bahwa kiamat pasti terjadi. Maka orang yang tahu kiamat pasti terjadi, dan dia mengerti bahwa dunia ini bukan target akhir, cuma tempat transit sementara. Perintahnya tazawwad wa tazawwadu fa inna khair zadi taqwa. Berbekalah kalian sebaik-baik bekal takwa kepada Allah. Innama tunziru man ittaba'a dzikra wa khasyiya rahmana bil ghaib. Sesungguhnya engkau hanya memberi peringatan kepada orang yang mau mengikuti peringatan dan yang takut kepada Tuhan yang Maha Pengasih. Walaupun mereka tidak melihatnya, iya. Kalau orang yang sudah imannya bagus, dia nggak butuh wujud Tuhan, dia lihat. Lawang ciptaannya sudah membuat dia gemetar kok. Khobarnya membuat dia takut. Apalagi bayangin neraka. Oh, malaikatun syidadun la yakhsunallah ma'amarahum. Masya Allah. Yang menjaga malaikat-malaikat Malik ini, aduh serem banget. Yang nggak pernah bermaksiat sama Allah sama sekali. Yang nggak bisa dilobi nanti. Kalau sudah masuk ke lubang neraka nanti, nggak mungkin bisa masuk ke lubang surga. Kecuali izin Allah. Takut dia. Innama tunziru man ittaba'a dzikra, sesungguhnya engkau hanya memberi peringatan kepada orang yang mau mengikuti peringatan. Wasiyar Rahman, dan takut kepada Tuhan yang Maha Pengasih. Bil ghaib, walaupun mereka tidak melihatnya. Masya Allah ya. Ini sayang kalau kita nggak paham nih, sayang. Makanya orang berbuat zolim itu karena dia merasa nggak dipantau sama Allah. Aman gibah orang, aman maki-maki orang, aman mencaci orang, oh paling gampang. Semua orang salah, benar dia doang. Padahal kalau dia mau jujur, sholatnya bagaimana? Sama orang tua bagaimana? Yang dimakan riba selamanya konvensional aja. Iya. Itu yang terjadi. Maka dibilang sama Nabi, tuba liman sagola aibu an uyubin nas. Beruntung orang yang sibuk dengan aib dirinya sendiri ketimbang aib orang lain. Hasibu qoblaan tuhasabu. Hisab dirimu sebelum dihisab oleh Allah. Ya, timbulkan rasa takut. Yang kedua, dikaitkan takut kepada Allah. Itu berarti takut kepada azabnya. Karena Allah gaib, kita belum melihat dan gak akan pernah melihat Allah di dunia kan. Di akhirat nanti, liqa wajhi rabbil a'la, insyaallah kita berjumpa dengan Allah. Allah buka saternya, Allah buka pembatas antara kita dengan dia. Tapi kalau di dunia cukup Allah berikan ciptaannya. Tafakkaru fil khalq wa la tafakkaru fil khaliq. Pikirkan yang diciptakan, jangan pikirkan siapa yang menciptakan. Dikatakan tadi khasyar rahmana bil ghaib. Orang yang takut dengan Allah yang Maha Pengasih walaupun dia gaib. Hujan turun, dia katakan Allahumma shayban nafi'an. Petir menggelegar, dia tahu bahwa itu bertasbih. Yusabbihu ar-ra'd wal malaikatu min khifati. Yusabbihu ar-ra'du wal malaikatu min khifati. Ini
halilintar geledek ini bertasbih. Takut dia yang mendengar, ya Allah. Mau macam-macam. Dia naik gunung, dia lihat lahar yang mendidih. Merinding dia, kebayang neraka lebih daripada itu. Makanya orang yang takut kepada Allah bukan wujud Allahnya, karena dia nggak pernah melihat Allah. Tapi ciptaan Allah aja sudah bikin dia merinding, apalagi Allahnya nanti. Maka dikatakan tadi, wa khasyya rahmanu bil ghaib. Orang yang takut dengan rahmatnya Allah, walaupun Allah gaib. Surat An-Naziyat ayat 42 hingga 45 Allah berfirman, yas'alunaka 'anis saati ayyana mursaha. Fima anta min zikraha ila rabbika muntaha. Innama anta munziru may yakhshaha. Yas'alunaka 'anis saati ayyana mursaha. Mereka orang-orang kafir bertanya kepadamu ya Muhammad tentang hari kiamat. Fima anta min dzikraha, kapankah terjadinya? Untuk apa engkau menyebutkan waktunya? Ila rabbika muntaha, kepada Tuhanmu lah dikembalikan kesudahannya, ketentuan waktunya. Innama anta munziru may yakhshaha, dan engkau Muhammad hanyalah pemberi peringatan bagi siapa yang takut kepada hari kiamat. Allah bilang begitu. Mereka tanya sama kamu ya Muhammad tentang kiamat, iya. Kapan terjadi? Iya. Allah katakan fima anta min dzikraha. Untuk apa engkau perlu menyebutkannya? Udah nggak perlu. Nabi Muhammad saja nggak tahu. Ini ustadz-ustadz cocok logi ini, masya Allah. Dia menentukan kiamat, bulannya, kapannya. Lawang Allah saja bilang sama Muhammad, fima anta min dzikraha. Siapa Anda mau nyebut-nyebut kapan terjadi kiamat? Udah cukup katakan kiamat sudah dekat. Enggak perlu menentukan waktunya. Kenapa? Ila rabbika muntahaha. Karena waktu tersebut dikembalikan ke Allah dan cuma Allah yang tahu. Innama anta munziru may yakhshaha. Karena kamu cuma jadi peringatan buat yang takut sama kiamat. Ingetin aja orang, hati-hati udah mau kiamat nih. Orang nanya, emang kapan sih? Wallahu alam. Cuma gelagatnya udah deket ini. Hati-hati sama azab. Kapan diazab? Lihat dulu kaum Ad, kaum Samud, sombong. Merasa nggak ada yang bisa mengalahkan mereka. Musnah sama Allah. Lihat para pemakan riba. Orang-orang yang menghalalkan riba, lihat. Dimusnahkan. Lihat kaum Lut. Yang menghalalkan LGBT. Minta dilegalkan itu yang namanya homo, lesbi, transgender. Dimusnahkan. Lihat. Orang-orang yang kufur nikmat, lihat. Itu dulu satu kesalahan dimusnahkan satu bangsa sama Allah itu. Nah sekarang semua kesalahan ngumpul tahun 2020. Kebayang tidak? Kita cukup bilang sama mereka, hati-hati azab nggak lama lagi nih, hati-hati. Kenapa? Telah berkumpul semua dosa dan maksiat. Telah berkumpul semua dosa dan maksiat. 2020 ini. Pejabat yang sombong, lihat. Ya, jenderal-jenderal yang merasa nggak tersentuh dengan hukum, bisa mengatur negeri. Ya, yang halal diharamkan, yang haram dihalalkan. Dia nggak tahu ceritaan Firaun dan si Haman ya. Lihat pemimpin-pemimpin zalim yang merasa aman di balik dinding istana yang dia punya. Uang halal haram sikat, rakyat pun terzolimi, keringatnya pun disedot bak lintah yang kehausan. Hei, lihat, fantaziris sa'ah, tunggu waktu. Nah kita ini yang sudah belajar jangan ikut-ikutan. Ini kalau udah di depan pejabat kayak penjilat. Dapat 2,5% dipuji itu pejabat. Aneh, nggak punya izah kita. Orang Islam nggak mau begitu. Lawang dia penyebab azab diturunkan, buat apa kita menghormati mereka? Ya kalau mendoakan tugas kita mendoakan orang Islam yang berbuat zalim, tapi kalau buat hormat maaf. La ta'ata li makhlukin fi ma'syiatil khaliq. Tidak boleh taat kepada makhluk untuk maksiat kepada Allah. Dia pelaku kezaliman. Katakan zalim. Kemaksiatan mereka rutinkan, katakan salah.
Ya, harus tegas dalam masalah ini. Dengan apa? Surat Qaf ayat 45 Allah mengatakan, "Fadzakir bil Qur'an may yakhafu wa'id." Berilah peringatan dengan Quran kepada siapapun yang takut kepada ancamanku, kata Allah. Jadi Quran cukup sebagai pemberi peringatan. Sekarang gimana mau kita peringatin? Lawang hakimnya saja nggak ada yang hafal Quran, polisinya nggak ada yang bisa ngaji, orang tua ngelarang anak tajwidnya juga Iqra 2 nggak hatam-hatam. Ini ayat nggak berlaku buat mereka. Fadzakir bil Quran may yakhafu wa'id. Berikan peringatan kepada mereka dengan Quran supaya mereka takut dengan ancaman Allah. Ini kita nakut-nakutin dengan cara kita. Allah tangkap lo, penjara lo, nonton ada setan malam lo, sama dicekek lo yang mati. Setelah orang mati nyekek. Jadi bilang orang meninggal nggak bangkit lagi. Aduh. Ya, Masya Allah. Makanya tumpang tindih nih, masalah tumpang tindih. Ringannya iman, sedikitnya pengetahuan ini menjadi orang yang menyebabkan banyaknya kesalahan dalam kehidupan. Nah, kita nggak pengen seperti itu. Ya. Surat At-Tur ayat 26-27 Allah berfirman, "Qalu inna kunna qablu fi ahlina musfiqin. Famanna Allahu 'alaina wa waqana 'adzabas samum." Mereka berkata, sesungguhnya kami dahulu sewaktu berada di tengah-tengah keluarga kami merasa takut akan azab. Maka Allah memberi karunia kepada kami dan memelihara kami dari azab neraka. Jadi kayak kita ini membicarakan manfaat neraka Allah ciptakan. Dengan neraka tuh Allah bikin orang takut. Dengan neraka Allah bikin orang tuh berpikir yang baik itu yang meninggalkan kemaksiatan. Kalau isi cerita cuma sorga doang, orang merasa pasti masuk sorga. Makanya ketika Mu'az bin Jabal dengar nasihat Nabi di atas keledai yang dia sedang dibonceng. Ketika Nabi mengingatkan kepada beliau tentang Allah tidak mungkin mengazab orang yang tidak berbuat syirik. Apa ubashirun nas? Apa boleh saya kasih tahu sama manusia lainnya? Kata Nabi, la tubashirun nas. Fayattakidu. Jangan kamu kabarkan kepada manusia. Nanti mereka bersandar, yang penting dia nggak berbuat syirik, tinggal surganya. Iya, tapi kan butuh amal soleh ilal ladzina amanu wa amilus shalihat. Iya, tidak berbuat syirik itu amal soleh. Cuma kan bukan cuma itu. Amal soleh itu lebih kepada manfaat. Kamu apa kepada mereka? Apa manfaat kamu kepada mereka? Apa? Ya, bukan cuma sekedar tidak berbuat syirik. Kamu butuh amal soleh. Amanu itu nggak berbuat syirik. Wa amilus sholihat, amal soleh yang banyak yang dikerjakan. Makanya orang kalau sudah beriman dengan Allah, bicara amal soleh itu gampang sekali. Ya. Hadza ma tu'aduna likulli awabin hafiz. Man khasyiya rahmana bil ghaib wa jaa'a biqalbin munib. Udkhuluha bisalam. Dzalika yaumul khulud. Qaf 32-34 Allah berfirman, kepada mereka dikatakan hadza ma tu'adun, ini nikmat yang dijanjikan kepada kamu. Likulli awabin hafiz, setiap hamba yang senantiasa bertobat kepada Allah dan memelihara peraturan-peraturan Allah. Man khasyya rahman, dia punya ciri khas takut sama Ar-Rahman Allah. Bil ghaib, walaupun tak melihatnya. Wa ja'a biqalbin munib, dia datang dengan hati yang tertunduk memohon ampun. Udkhuluha bisalam, dikatakan masuklah kalian ke surga. Dzalika yaumul khulud, dengan aman dan damai, itulah hari yang abadi. Masya Allah. Ini bukti buat orang yang takut dengan neraka, Allah bikin dia senang dengan surga. Ya. Tara zalimina musfiqina mimma kasabu wa huwa waqi'un bihim. Kamu akan melihat orang-orang zalim itu sangat ketakutan karena kejahatan-kejahatan yang telah mereka lakukan. Dan azab menimpa mereka. Makanya penegasan sekali itu ya. Orang yang takut dengan azabnya Allah, ya, Allah akan berikan kebaikan dalam kehidupannya insya Allah. Wallahu
a'lam bishawab. Nah, yuk biar hidup suasananya kita lanjut dengan tanya jawab. Mungkin ada yang mau ditanyakan, silakan. Akhirul da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Fadhal. Nah. Ya, silakan. Silakan kepada jamaah yang hendak mengajukan pertanyaan, bisa di kolom chat atau mungkin juga bisa nanti akan langsung kita buka mic-nya, dipersilakan. Ada yang mau mengajukan pertanyaan, silakan raise hand. Ya, silakan. Ini Ana Chandra dari Palembang. Oke, silakan ya. Yang ingin Ana tanyakan, kebenaran di tempat kita ini ada persedekahan desa. Putus-putus ya suaranya kadang-kadang. Di deketin Ini mic-nya. Ustaz, di tempat Ana ini satu bulan yang lalu ada persedekahan penyelamatan desa untuk menyelamati ulang tahun ulang tahun desa. Yang ingin Ana tanyakan, Ana tuh kemarin tuh ikut kegiatannya, tapi dengan alasan terpaksa aja. Nah, itu bagaimana sikap Ana untuk kedepannya jangan sampai ikut kembali acara seperti itu. Syukran, Ustaz. Ya, afwan. Kalau bicara terpaksa antara Anda dengan Allah ya. Jadi kalau terpaksa, Anda yang tahu mudaratnya seperti apa. Kalau bicara yang akan datang menghindarinya bagaimana, ya pakai bahasa. Kalau memang mereka mengajak keburukan saja terang-terangan, kita pun menghindarinya juga mesti terang-terangan. Artinya, buatlah sebuah kegiatan lain yang menjadi sebab alasan Anda nggak menghadirinya. Kapan tanggalnya, kapan harinya, buat kegiatan yang lain untuk menghindari itu semua. Ya, karena kalau sudah terjebak di tengah masyarakat, kita masuk sistem adat yang ada ini agak susah untuk dijelaskannya. Wallahu a'lam bishawab. Intinya pandai-pandailah membuat hal lain yang bisa membuat Anda menghindarinya. Wallahu a'lam bishawab. Syukran, Ustaz. Ya, silakan. Masih ada yang hendak mengajukan pertanyaan? Masih ada waktu. Baik, Ustadz, ini ada titipan pertanyaan. Bismillah, terkait surat At-Tur ayat 21, Ustadz. Apakah ibu akan menanggung kesalahan anaknya? Sekali lagi? Apakah ibu akan menanggung kesalahan anaknya terkait dengan surat At-Tur ayat 21? Aywa. Kalau seandainya anak tersebut masih di bawah pengawasan orang tuanya, iya. Ya, karena anak itu nikmat yang bakal ditanya nantinya. Tapi kalau dia sudah dewasa, ibu sudah mendidik, maka berlaku ayat lain yang mengatakan alla taziru waziratun wizra ukhra. Orang tidak bertanggung jawab, tidak terbebani oleh dosa orang lain. Nah, makanya tugas kita orang tua menjadi madrasah, menanamkan kebaikan sama anak. Bila nanti dia sudah dewasa, dia mengamalkan, kita dapat pahala yang dia amalkan, pun dia menghindari yang kita sampaikan, kita gugur hukum, sudah hukumnya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, baik. Baik, Ustadz, mungkin saya ingin mengajukan pertanyaan sedikit terkait dengan saat ini ujian yang bersama-sama sedang kita terima begitu ya Ustadz ya, wabah ini begitu. Kemarin juga sempat berbincang-bincang dengan beberapa teman, tukar pikiran. Ini kan kita sudah melewati bulan Ramadan, melewati bulan haji, begitu, di mana itu waktu-waktu mustajab untuk berdoa, begitu. Kemudian kita bertanya-tanya kenapa ya kok Allah sepertinya belum juga mengabulkan permohonan kita lah gitu, untuk menyudahi wabah ini misalnya. Nah ini mungkin nggak sih Ustadz, bagaimana ya, mungkin kita memang tidak bisa memahami rencana Allah, tapi apakah memang
masih ada secara kolektif maksiat yang kita perbuat gitu, atau masih ada kita atau orang-orang lain yang belum bersabar dalam menghadapi ujian ini, atau bagaimana kita menyikapi hal ini ya Ustadz ya, supaya kita tentu saja ingin senantiasa berhusnuzon begitu kepada takdir Allah gitu. Tapi kita ingin memahami terlebih dahulu begitu. Ya, memang yang pasti bahwa al-jaza bi jinsil amal, balas itu tergantung perbuatannya. Wa innar rajula la yurmu rizqa bi dhanbi yusibu. Orang itu terhalang dari rezekinya sebanyak kemaksiatan yang dia lakukan. Ya, muhasabah diri. Bermuhasabah diri, mengislah diri gitu lah. Ya, usaha dia untuk mengislah saja itu sudah merupakan sebuah kebaikan. Nanti akan terlihat betul atau tidak dia dalam posisi yang baik atau tidak. Wallahu a'lam. Kalau dalam posisi yang tidak baik dia mengislah, dia bertobat, hijrah atau apalah namanya, bagus. Ya, tapi kalau ternyata memang dia nggak menemukan kesalahan, oh ini ujian. Dia berhusnuzan. Ini lambang cintanya Allah. Supaya dia tahu bahwa dia ditegur sama Allah. Tapi dia berhusnuzan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha tadi. Dia yakin ini mah nggak bakal mencelakai dia lah. Karena Allah nggak mungkin menguji orang di luar batas kemampuannya. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Ustadz, ini juga ada pertanyaan dari Dinda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, jazakallahu khairan atas ilmunya. Mau bertanya bagi penuntut ilmu wanita, jika wanita kan disarankan lebih banyak di rumah saja, apakah hukum khusus tersebut untuk wanita berlaku juga untuk karir atau dengan kuliah yang mana kita harus pergi keluar rumah, menuju kampus, demikian. Syukran Ustadz. Poin apa? Sekali lagi poin pertanyaannya poinnya apa? Ya, poinnya adalah bagi para penuntut ilmu wanita, ini kan disarankan wanita itu lebih banyak di rumah. Sementara kan kita kalau mau menuntut ilmu itu harus keluar rumah, ke kampus, berkarir dan sebagainya. Begitu Ustaz, bagaimana? Waqarna fi buyutikunna. Memang rumah itu lebih baik buat perempuan. Ya. Memang rumah lebih baik buat perempuan. Tapi bukan berarti perempuan nggak boleh keluar rumah. Larangan perempuan keluar rumah itu cuma bahasa safar tanpa mahram yang dilarang. Jadi boleh dia keluar rumah kalau punya kepentingan. Apalagi perempuan itu kan madrasah. Saya peringatkan di pengajian orang-orang laki ini, kalian jangan pengen punya madrasah yang nggak punya stok ilmu. Kalau sudah menikah dengan perempuan, izinkan dia belajar. Karena 75% gen anak itu ke ibu. Kalau ibunya bodoh, nasib. Perintahnya itu tazawadul wadud al-walud, nikah dengan perempuan yang welas asih, pinter, cerdas dan banyak anak. Kenapa? Ini mukasirun bikum umam yang yaumul qiyamah. Aku akan berbangga dengan banyaknya umat. Sekarang kalau kamu nikah dengan perempuan, kamu nggak bolehkan dia keluar, nggak boleh belajar, nggak boleh ini itu, ya muskilah. Ya betul juga sih kamu punya hak untuk itu. Cuma kan kenapa sih nggak diantar, nggak dijemput, nggak dipercayakan sama siapa yang betul orang baik untuk dia belajar? Harusnya seperti itu, Pak. Intinya perempuan itu rumah lebih baik ya, dengan kondisi lockdown seperti ini belajar online di rumah lebih aman. Cuma kan resikonya lebih banyak ketimbang live langsung ya, kita bisa ngelihat body language apa orang dan lain sebagainya gitu. Kalau live ini kan kayak tadi sinyal goncang dikit kita nggak fokus kayak ini gitu ya, atau kita nggak ngelihat langsung juga. Intinya sudahlah, kalian memang harus keluar, tapi tolong jangan timbulkan fitnah ketika keluar. Nah. Baik, Afiana Rusli ingin mengajukan pertanyaan. Silakan disampaikan langsung. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Kan kita ini sering ya, ibu-ibu perempuan lah, kita mendengar juga berita-berita di luar dan kita juga merasakan adanya ketidakadilan bagi umat muslim, itu kan. Kita takut akan azab Allah atas kezoliman yang menurut kita ya, kezoliman yang ada. Tapi kalau kita gerak kayak yang gerakan servis ini loh, bukan gerakan 212 yang kita istilahnya dikecilkan gitu, terus ada orang yang entah demo lah, entah apa itu, kemudian di penjara atau di apa. Nah, kita ini harus bagaimana? Apalagi ibu-ibu nih. Ibu-ibu kan kebanyakan kadang ada suaminya yang berbeda pendapat, nggak boleh begini, nggak boleh begitu. Kita harus bagaimana ya Ustadz ya? Terima kasih. Ibu nih bicara amar ma'ruf nahil munkar. Memerintahkan yang baik, mencegah yang buruk. Sebenarnya udah tertulis dalam kitab-kitab ulama tentang masalah ini, Bu ya.
kita nggak melihat casingnya saja kebaikan menurut kita, tidak. Berkaitan dengan demo dalam Islam ini memang jihad yang seperti itu Nabi nggak ajarkan ya. Tapi kalau memang keterbatasan pengetahuan kita mengatakan itu bentuk kebaikan, ya tentu mencari hujah tentang kebaikan tersebut. Setiap kebaikan yang dilakukan pasti memiliki resiko yang banyak, resiko yang besar sekali. Ya, cuman buat orang-orang yang dekat sama Allah, dia tahu bahwa la yadurukum man dhalla idza ihtadaitum. Tidak ada yang berbahaya kalau Allah sudah izinkan, Allah sudah berikan hidayah. Jadi intinya buat kita sih tetap aja belajar dan konsisten dalam keislaman dan keimanan kita. Apapun yang terjadi, yang paling baik kita tetap mengingkari keburukan yang terjadi. Mampu rubah dengan tangan, tidak mampu rubah dengan lisan, tidak mampu doakan. Ingat, yang merubah itu Allah. Yang nggak boleh berubah apa? Susah senang tetap sholat, susah senang tetap berbuat baik. Ini. Nah, jangan sampai ketakutan-ketakutan yang diciptakan oleh segelintir orang ini membuat kita nggak beribadah. Itu yang disalahkan. Ya, Allahu a'lam. Nah, ya, jazakallah. Ini, tapi ada maksudnya gini, untuk tentang azab gitu kan, azab itu kan bisa saja terkena oleh kita misalnya rakyat, kita melihat muazzaz zolim, gitu kan. Azab itu yang kita takutkan kan itu Pak Ustadz. Itu gimana ya? Karena gini Bu, kalau memang terpaksa kita menjadi bagian efek buruk dari azab yang ada, dalam kondisi kita beriman, kita dianggap mati syahid Bu. Ya, ada hadis yang menguatkan tentang orang yang terkena bencana alam dalam kondisi beriman syahid. Ya. Orang yang dibunuh, orang yang terzolimi, nanti ada bab tersendiri beda dengan mereka. Makanya itu selemah-lemahnya iman. Jadi kalau kita memang nggak bisa menghindar, tetaplah istiqomah di atas kebaikan tersebut. Insya Allah ya. Nah. Jazakallahu khair. Ya, insya Allah ya. Terima kasih, jazakallahu khair Ibu Alfiana. Pak Ustadz, berikut ada lagi pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz mau bertanya, apakah rasa takut yang berlebihan itu termasuk kesyirikan? Iya, kalau takutnya kepada selain Allah, iya. Terjebak dalam kesyirikan. Karena orang-orang beriman itu nggak pernah takut kepada selain Allah. Nah, jadi kalaupun dia takut, dia khususkan hanya untuk Allah. Seperti Allah ciptakan neraka, dia takut. Karena dia tahu Allah bisa murka dengan neraka tersebut. Ya. Tapi kalau takut kepada selain itu, ya terjebak dalam kesyirikan. Ya dubillah wa na'udzubillah. Ya, Allahu a'lam. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, bolehkah bertanya? Travel biro haji yang tidak sesuai dengan sunnah apakah termasuk zolim? Misalnya pada tanggal 8 Zulhijjah tidak mabit di Mina, langsung ke Arafah. Sebagai calon jemaah haji, apakah kita pindah travel lain atau bagaimana Pak Ustadz? Ya, memang kalau kita sudah berilmu tentang ibadah haji, kita akan tahu nanti banyak pula travel haji ini yang si pemiliknya ini belum nyunah, belum beragama dengan baik. Orientasi cuma money, uang. Karena dalam Biro Perjalanan Umroh dan Haji ini ada uang yang banyak di situ. Saya sarankan sekali yang pertama, jamaah umroh dan haji itu berilmu sebelum beramal. Ya. Ada ustadz yang membimbingnya. Pada akhirnya kita nggak bicara nilai mahal atau murah, tapi syariat atau tidak. Ya, karena standarisasi nilai sudah ada. Gitu ya. Kemudian jangan mudah untuk menerima janji-janji indah dari orang yang belum berilmu dan berpengalaman. Khawatirnya itu. Banyak sekali target-target yang dilakukan oleh Biro Perjalanan Haji ini yang tidak sama sekali dicontohkan. Bahkan mereka menganggap, bayar dam aja kan ada bayar dam. Iya, dam itu dilakukan ketika kita berbuat sebuah kesalahan yang memang tidak disengaja. Ya, atau terpaksa. Ini tidak, banyak orang yang tidak mabit. Kenapa? Karena jamaah nggak nyaman mabit di Mina. Astagfirullahaladzim. Bahkan keluar dari Musdalifah sebelum waktunya tanpa sebab. Ini kan bahaya. Sehingga membuat nilai mahal tersendiri dan banyak pejabat-pejabat ini yang uangnya banyak atau orang-orang kaya ini ikut aja dah ke travel dia. Kita nyaman bahasa ini. Saya sering bilang, karena setiap tahun saya juga bawa jamaah melalui Bawazir Travel. Ya. Yang jamaah yang saya bawa, saya selalu katakan, Mina itu ujian, bukan surga buat kalian. Makanya saya selamanya kalau bawa haji itu haji furodah.
Saya nggak mau bawa haji VVIP. Ya, yang menjanjikan tempat di Mina tuh mewah, inilah itulah. Mina ujian. Surganya Mekah dan Madinah nanti. Kita bikin nyaman mereka di Mekah, di Madinah, dan transit. Tapi kalau yang namanya Mina, jelaskan sejak awal kita mau berangkat. Kalian siap diuji di Mina. Itu pun tidak lama, cuma 5-6 hari. Tidak lama. Ya, di mana kita mengadakan wukuf di sana, mabit di sana, dan banyak kegiatan yang memang Mina menjadi ujian buat kita. Sehingga nanti ada kenangan tersendiri. Allahu a'lam bishawab. Nah. Baik. Ustaz, kalau kita sudah menunaikan haji dengan cara yang demikian tadi dikatakan gitu ya, tidak semuanya memenuhi syariat atau secara sunnah, perlukah kita mengulang lagi atau karena memang ketidaktahuan kita dahulu, jadi insya Allah diterima haji kita, Pak Ustaz? Yang pertama, boleh dia mengulang kalau dia punya uang. Silahkan. Kalau uang haji dengan haji itu kan mendatangkan rezeki. Tapi kalau dia memang nggak mampu untuk berhaji lagi, cukup rutinkan umroh. Umroh itu ibadah sunnah yang menutup kekurangan pada kewajiban yang kita lakukan. Allah. Pak Ustadz, berikutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bolehkah membebaskan hutang cukup via WhatsApp dengan zakat kita? Jadi kita mau berzakat hutang tapi hanya lewat WA gitu pemberitahuannya, Pak Ustadz. Ya, hutang dan zakat dua hal yang berbeda ya. Nah, kalau zakat kita keluarkan nggak ada urusan dengan hutang piutang, maka keluarkan zakat dan bayar hutang. Allahu a'lam. Kalau zakat salah satunya penerimanya bukankah boleh untuk membebaskan hutang orang gitu, Ustaz? Mungkin maksudnya demikian. Oh, tayyib afwan. Ya kalau zakat ya boleh saja kita berikan ke orang miskin, si miskin ini membayarkan hutangnya boleh-boleh saja. Sudah diberikan, bukan tugas kita untuk membayarkan hutang dia. Tugas kita memberikan zakat kepada si miskin yang dia mau pakai makan, dia mau pakai bayar hutang, terserah dia. Nah, tapi intinya diperbolehkan. Allahu a'lam. Nah. Baik. Ustadz, ada pertanyaan berikut ini. Bagaimana menjadi wanita cerdas yang sesuai syariat, di mana ada sedikit kesulitan di dalam rumah. Anak saya berumur 14 tahun, ABG mengalami tendensi depresi karena di rumah terus selama ini. Syukran, Ustadz. Aywa. Hendaklah anaknya ini dibawa ke lingkungan yang seumuran dengan dia untuk bisa melihat bahwa anak-anak seumuran dia itu memiliki potensi untuk bisa berbuat baik yang banyak. Ya, jadi dakwah itu bukan dengan kata-kata saja, tapi bawa dia ke sebuah lingkungan yang dia bisa mencontoh. Syukur kalau nanti pelan-pelan dia teman-teman yang orang tergantung agama temannya. Maka dengan lingkungan yang baik, teman yang baik, Allah akan muliakan dia insyaAllah ya. Wallahu a'lam bishawab. Baik jamaah, kita persiapan mau sholat zuhur dulu ya. Insyaallah kita lanjutkan di lain waktu nanti, mudah-mudahan Allah mudahkan kita insyaallah ya. Barakallahu fiik. Baik Ustaz, terima kasih. Ya, semoga manfaat insyaallah. Saya tuh dengan kafaratul majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih jamaah. Untuk ini ada pertanyaan yang masih belum terjawab. Nanti insya Allah akan ditanyakan kepada Ustadz. Insya Allah nanti akan dijawab di Majelis Taklim Mahdiyah. Terima kasih sudah bergabung. Semoga mendapatkan manfaatnya dari ilmu ini. Dan insya Allah kita akan kembali berjumpa di taklim yang berikutnya. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.